Fufu Fafa, mohon maaf. Saya tulus menyampaikan permohonan maaf ini sehubungan dengan 2 kali saya memposting pendapat tentang Fufu Fafa yang terkesan membela reputasi seseorang yang saya anggap sebagai orang baik dan tidak mungkin menjadi pemilik akun Fufu Fafa. Sekalipun tidak ada pengakuan pribadi, namun hasil riset banyak netizen dan pakar telematika serta media mengkonfirmasinya. Saya prihatin atas kenyataan itu karena saya terbiasa sekata seperbuatan dan menganggap orang itu pun demikian. Namun karena itu postingan Juni 2014 dengan gonjang-ganjing situasi politik, cercaan hinaan berkenaan dengan Pilpres, sekalipun saya tidak setuju dengan kebiadaban tutur kata, namun saya memakluminya. Sebaiknya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jokowi presiden terhina. Itulah kesan yang bisa saya tangkap dari aneka pemberitaan dari media massa mainstream maupun sosial media channel. 6 presiden sebelum Presiden Jokowi tidak ada yang sedemikian sering dihina, difitnah, dan coba digulingkan ketika memerintah. Yang saya heran adalah kenapa kok aparat keamanan dan pihak pemerintah seolah membiarkan saja banyak orang mencaci maki seenak perutnya kepada Presiden Jokowi. Kalau pencaci penghina itu adalah orang-orang lebih hebat, sekalipun tidak patut namun masih masuk akal. Tapi kalau sembarang orang yang masuk kategori si nobody, si loser, si pancalongo, sok suci berani menghina, menurut saya itu sangat keterlaluan. Bagaimana menurut Anda? Sejarah akhir Jokowi. Selama 10 tahun Presiden Jokowi memerintah, sesungguhnya prestasi dan sumbangsinya bagi bangsa dan negara sangatlah besar. Kalau orang mau menggunakan sedikit akal budinya dan atau hati nuraninya, pasti bisa mengakui bahwa dari semua presiden kita yang pernah ada, Presiden Jokowi yang paling berani melawan tekanan asing dan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Prestasinya diakui dunia internasional, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai sekitar 78%. Namun sayangnya, setahunan terakhir semakin banyak orang berani mencerca dan anti Jokowi, termasuk tokoh-tokoh dan mantan pembantu yang semula berada di pihak Jokowi. Menurut Anda, mengapa terjadi hal dramatis demikian? Cara gampang membungkam pembenci Jokowi. Kita sama tahu bahwa cukup banyak orang dan kelompok orang yang kerjanya menghina, memfitnah, membenci, dan memprovokasi masyarakat agar menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu persis apa motif mereka melakukan hal konyol, kurang ajar, dan tidak beradab seperti itu. Namun menurut saya, cara elegan membungkam mulut kotor mereka adalah dengan memberi mereka jabatan. Para pembenci Jokowi itu pasti langsung berbalik 180 derajat, dari pencemooh menjadi pemuji, dari penghina menjadi penyembah. Mengapa? Karena mereka orang jahat, mental pengkhianat, tidak punya malu, yang gampang dibeli dengan uang atau jabatan. Coba saja telusuri jejak digital mantan pembenci yang sudah menjadi pecinta. Rakyat Bolyang Sim. Arti Bolyang Sim adalah tidak punya hati nurani, tidak ingat budi. Bukan hanya perlakuan mereka kepada Presiden Jokowi, namun juga kepada semua presiden dan pemimpin daerah. Sangat banyak masyarakat yang gampang dihasut dan diprovokasi untuk membenci pemimpinnya dan menihilkan prestasi kerja serta pengabdiannya untuk kemaslahatan masyarakat. Karena mental dan kebiasaan Bolyang Sim itu, makanya banyak pejabat dan pemimpin memilih egois serta koruptif. Karena mereka tahu, bagaimanapun baik dan tulusnya mereka bekerja, kelak ketika lengser atau difitnah lawan politik, rakyat yang dikasihinya akan berbalik menggigitnya. Orang Bolyang Sim perlu belajar dari anjing tentang kesetiaan dan ingat budi. Don't bite the hand that feed you. Sukses tidak perlu orang baik, juga tidak perlu menjadi kebergunaan bagi banyak orang. Melainkan cukup memilih tempat mengabdi yang strategik dan berpotensi menjadikan Anda sukses. Selebihnya, sekalipun Anda terkenal sebagai orang brengsek, pencaci, penghina, pemfitnah, munafik, berkarakter rendahan, menggonggong dan menggigit siapa saja seperti anjing gila demi tugas membela junjungan Anda, maka ketika bos Anda menjadi penguasa, Anda pun ikut kebagian jatah sukses. Sebaliknya, sekalipun Anda terkenal sebagai orang baik, berbudi pekerti luhur, berkarakter kesaktian, mengupayakan kebergunaan orang banyak, namun kalau pemegang kekuasaan tidak menyukai Anda, ya nasib Anda tidak akan mendapat jatah sukses. Itulah ketidakadilan hidup, bukan?